Shalom bagi kita semua. Ya baik, dah ibu sudah semua. Kita akan mulai dengan akhlak kita, yaitu sebelum kita dengan takluk, silah takluk bulan. Selesai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Jemaat 17 ayat 1. Tuhan Allah hari Tuhan Jaya, Tuhan Allah hari pada saat ini, hai semua sujud di sini, diam dengan hormat serta jiwa, Tuhan menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dan berendahkan. Ya Allah, kita buka Alkitab kita, At-Tawarikh 11 supaya bisa dilakukan ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam dan itulah dia di hadapan Lalu berkata, siapakah aku yang jahat kepada dan siapakah korban sehingga engkau membawa aku sampai di sini. Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel? Ya Allah ya, pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah dibebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu.
kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tema yang bisa kita angkat pada siang hari ini yaitu doa dan ucapan syukur. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari tema ini kita ditekankan supaya kita berdoa dan selalu mengucap syukur. Yang dimana pada situasi kita pada saat hari ini yang telah melanda kita, yaitu virus corona yang mematikan banyak orang di dunia ini. Kiranya kita itu bisa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi masalah kita, kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita diberi keselamatan, kita dijauhkan dari virus ini. Begitu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari tema kita ini juga kita bisa mengangkat bahwa seorang Nabi Daud sebagai raja bangsa Israel itu, dia adalah seorang raja yang dipilih oleh Allah, yang dimana Raja Daud ingin ataupun memiliki kerinduan untuk mendirikan tempat ibadah begitu. Tetapi Allah tidak mengizinkan Raja Daud mendirikan tempat ibadah ataupun gereja. Kalau di zaman sekarang gereja namanya. Sehingga Daud pergi ke kemah suci tersebut dan duduk di hadapan Allah. Dia berkata, "Siapakah diriku ini Tuhan?" Dia bertanya kepada Tuhan, "Kenapa saya tidak bisa mendirikan tempat ibadah atau bait suci tersebut?" Tapi Allah berkata, "Keturunanmu yang akan mendirikan bait suci ataupun tempat ibadah tersebut." Tapi apa tanggapan seorang raja tersebut, Raja Daud tersebut? Apakah dia marah? Apakah dia kecewa? Kita ketahui bukannya dia itu beratnya, dia adalah seorang raja. Dia bisa menginginkan apa yang dia mau begitu. Tetapi karena Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud ini mendirikan gereja tersebut, dia tidak marah, dia tidak apa, melainkan dia bersyukur kepada Tuhan. Walaupun doanya, keinginannya, kerinduannya untuk mendirikan bait suci tidak diizinkan Tuhan. Karena dia membandingkan dia tinggal di istana yang megah, tetapi bait Allah hanya sebatas tenda di dalam bait perjanjian dari bangsa Israel tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut meneladani Daud ini dalam kehidupan kita sekarang. Dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan di situ, "Mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan kamu dapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan." Dari Alkitab ini dikatakan, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita
kita berdoa kepada Tuhan, semuanya itu kita harus tarik dalam diri kita sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita harus tahu kita itu siapa. Apakah kita sudah berhak meminta kepada Tuhan atau tidak? Begitu. Apakah kita sudah bisa seperti Allah, ataupun kita sudah menjadi anak-anaknya atau tidak? Apakah kita sudah kudus? Apakah kita sudah suci? Begitu. Makanya sebelum kita minta pertolongan ataupun kita berdoa kepada Tuhan, lebih dahulu kita sucikan hati kita dulu. Dalam berdoa ini juga kita ditekankan di situ, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan berlebihan. Kita mintalah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Filipi 4 ayat 6 juga dikatakan di situ, janganlah engkau khawatir tentang hal apapun. Di sini juga ditekankan oleh Rasul Paulus kepada kita, segala sesuatu itu jangan kita khawatirkan. Haruslah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dan problema yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus tetap bersyukur. Apapun yang menjadi punya kita pada saat ini, kita harus mensyukurinya. Dan kemudian kalau kita pun berdoa kepada Tuhan, sampai sekarang doa kita belum dikabulkan, kita harus menunggu jawaban dari Tuhan tersebut. Kita harus, jangan kita jadi jauh dari Tuhan. Kita harus jadi marah begitu karena doa kita sampai sekarang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita patutnya sebagai umat Kristiani, umat anak Allah, kita harus menunggu sabar. Suatu saat nanti doa kita akan didengar oleh Tuhan dan kita akan mendapatkannya, begitu. Karena di dalam doa juga ada istilah yang dinamakan doa itu ya, tidak, dan tunggu. Banyak orang, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seseorang itu berdoa langsung dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Ya, karena dia meminta kepada Tuhan sesuai dengan keperluannya. Kemudian hatinya tulus untuk meminta kepada Tuhan. Begitu. Ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jika kita bawa ke dalam kehidupan kita sekarang, apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita, kita mintalah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan kita minta berlebihan begitu. Saya mau minta rumah, didoakan kepada Tuhan kan, wah, dalam minggu ini harus ada rumah. Kalau dalam logika manusia itu mustahil. Karena berdoa tanpa perbuatan sama aja namanya kosong ataupun nol, sia-sia. Tapi kalau bagi Tuhan itu bagi Tuhan itu tidak mustahil kalau kita diberi rumah. Tidak mustahil. Karena Tuhan adalah memberi segalanya sesuatu kepada umat manusia ataupun kepada umatnya. Jadi, saudara-saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ditekankan dalam tema kita hari ini, yaitu berdoa dan mengucap syukur.
Jangan kita hanya meminta kepada Tuhan. Jangan cuma berdoa dan meminta kepada Tuhan. Walaupun tidak diberikan oleh Tuhan, kita tetap mengucap syukur. Dan sebaliknya juga kita dikabulkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan doa kita itu, apa yang kita minta, kita tetap mengucap syukur. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kita pada siang hari ini atau pendengaran kitab kita pada siang hari ini, apapun yang menjadi problema ataupun permohonan kita kepada Tuhan, kita tetap mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Karena apapun yang menjadi kerinduan kita, pasti Tuhan akan mendengar. Tapi itulah jawabannya. Kadang ya, kadang tidak, dan kadang tunggu. Itulah yang ketiga jawaban ini yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi jangan kita langsung berkecil hati kalau kita tidak diberi Tuhan apa yang permohonan kita itu. Kita harus tetap bersyukur dan mendekat kepada Tuhan melalui komunikasi yang baik ataupun melalui doa dan permintaan atau pertolongan kepada Tuhan supaya kita itu selalu diberkati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikianlah penelanan kitab kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri penelanan kitab kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457. Kidung Jemaat nomor 457. Ya Tuhan tiap jam. Nomor 457 kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, yaitu Ya Tuhan tiap jam. Kita nyanyikan ayat 1, 1, 2, 3 ya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, bila ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa yang tetap di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu, dan kami telah selesai melakukan penelanan kitab kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hati dan pikiran kami, yang supaya kami bisa mengaplikasikan apa yang jadi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, Engkau Tuhan, kami pada saat ini mengalami banyak bencana atau cobaan ya Tuhan, yaitu virus corona ya Tuhan. Jauhkanlah virus itu dalam kehidupan kami, bebas pribadi. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah ini dan memberkati kami satu persatu ya. Bapa di surga, begitu juga ya Bapak, dosa dan pelanggaran kami, kiranya Engkau hapuskan itu supaya kami layak menerima berkat dan menjadi anak-anak-Mu. Ya Tuhan, banyak yang tidak bisa kami ucapkan ya Bapa, menjadi permohonan kami, kiranya Bapa selalu mendengar dan selalu memberi ya Bapa. Bapa di surga, inilah kehidupan kami ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.